Sore itu, Jakarta baru saja diguyur hujan. Naya berdiri di trotoar, memegang map berisi portofolio dan fotonya yang kini basah di pinggiran. Gedung agensi yang baru saja ia tinggalkan berdiri angkuh di belakangnya, seolah mengejek mimpinya yang kembali hancur hari ini. "Mbak, aksen Jawa kamu terlalu kental. Dan, maaf ya, bentuk tubuh kamu masih jauh dari standar kami." Kata-kata produser itu masih bergema di telinganya. Ini adalah penolakan ke-10 dalam 3 bulan terakhir. Entah berapa ratus gadis sepertinya yang datang ke Jakarta dengan mimpi yang sama, menjadi artis terkenal. Naya Permata, 23 tahun, gadis dari Solo dengan senyum manis dan mata berbinar penuh harapan. Sejak kecil, ia selalu bermimpi namanya akan terpampang besar di billboard. Wajahnya akan muncul di televisi, dan orang-orang akan mengenalinya di jalan. Mimpi sederhana seorang gadis dari keluarga biasa. Mbak Naya tidak cocok jadi artis. Pulang saja ke Solo, bantu ibu jualan batik. Ia mengingat ejekan tetangganya dulu. Tapi Naya adalah gadis keras kepala. Setelah lulus SMK, ia nekat ke Jakarta, menumpang di kos sepupunya, dan mulai mengikuti berbagai audisi. Girl group, model iklan, figuran sinetron, apa saja. Tapi Jakarta ternyata lebih kejam dari yang ia bayangkan. Diet dulu, ya. Minimal turun 10 kilo. Aksen Jawa kamu lucu, tapi tidak untuk televisi nasional. Kalau mau masuk agensi kami, biaya pendaftarannya 5 juta dulu. Dan hari ini, penolakan terakhir sebelum ia akhirnya menyerah. Uang tabungannya habis. Uang kiriman ibunya yang bekerja sebagai penjahit batik di Solo juga sudah banyak ia pakai. Bahkan ia sempat tertipu agensi palsu yang membawa kabur 2 juta rupiah tabungannya. Hujan mulai turun lagi. Naya membuka payung kecilnya, lalu mulai berjalan menuju halte bus. Ponselnya berbunyi. "Halo, Bu?" Suaranya dibuat seceria mungkin. "Bagaimana? Enduk? Diterima?" Suara ibunya penuh harap. Naya menelan ludah. "Belum, Bu, tapi katanya minggu depan ada audisi lagi." "Enduk," ibunya memotong lembut, "uang kirimannya sudah sampai." "Sudah, Bu. Terima kasih banyak. Pulang saja, Enduk. Jakarta bukan tempatmu." Air mata Naya akhirnya jatuh, bercampur dengan hujan yang membasahi wajahnya. "Iya, Bu. Naya pulang minggu depan." 2 minggu kemudian, Naya sudah kembali di rumah sederhana mereka di pinggiran Solo. Ia duduk di teras, membantu ibunya menjahit payet pada batik pesanan. "Ibu tidak bermaksud mematahkan mimpimu, Enduk," kata ibunya sambil memasukkan benang ke jarum. "Tapi kadang kita harus realistis." Naya tersenyum. "Naya mengerti, Bu. Naya cuma kecewa." "Nanti pasti ada jalan lain," hibur ibunya. Dan jalan itu datang tak terduga melalui Bu Rini, tetangga sebelah yang baru pulang mengunjungi anaknya di Surabaya. "Naya, kamu masih mau cari kerja? Anak tetangga saya di Surabaya baru pulang dari Jepang. Dia kerja 3 tahun sebagai TKI di sana. Sekarang sudah bisa beli rumah loh." Mata Naya membesar. "TKI di Jepang, Bu?" "Iya, program resmi. Gajinya besar, bisa 15 juta sebulan. Dia kerja di pabrik elektronik sih. Tapi katanya ada juga yang di restoran, hotel, bahkan minimarket." Malam itu, Naya tidak bisa tidur. Ia browsing tentang program TKI ke Jepang. Memang benar, gajinya jauh lebih besar dibanding gaji rata-rata di Indonesia. Meskipun biaya hidup di sana juga tinggi, ia masih bisa menyisihkan cukup banyak untuk dikirim pulang. "Bu," Naya berkata saat sarapan, "Naya mau daftar program TKI ke Jepang." Ibunya terkejut, hampir tersedak. "Jepang? Jauh sekali, Enduk." "Justru karena jauh, Bu, gajinya besar. Naya bisa kirim uang banyak untuk ibu. Kita bisa renovasi rumah, beli mesin jahit baru. Ibu tidak perlu lagi bekerja sampai malam." Mata ibunya berkaca-kaca. "Tapi kamu akan sendirian di sana." "Naya sudah besar, Bu. Naya bisa jaga diri." Sebulan kemudian, setelah mengurus berbagai dokumen dan mengikuti pelatihan intensif, Naya resmi diterima sebagai staf di sebuah minimarket 24 jam di Osaka. Konbini, begitu orang Jepang menyebutnya. Hari keberangkatan tiba. Di bandara, Naya memeluk ibunya erat.
Jaga diri baik-baik, Enduk. Video call ibu setiap hari, ya? Pasti, Bu. Doakan Naya sukses di sana. Naya janji akan rutin kirim uang. Dengan satu koper dan tas ransel berisi barang-barang penting, Naya melangkah memasuki gate keberangkatan. Ia menoleh sekali lagi, melambaikan tangan pada ibunya yang menangis, sebelum menghilang di balik pintu. Perjalanan menuju kehidupan baru di negeri Sakura dimulai. Osaka di musim gugur terlihat seperti lukisan. Daun-daun momiji berwarna merah oranye menghiasi jalanan, kontras dengan gedung-gedung modern yang menjulang. Naya, masih dengan jet lag, takjub melihat kota yang akan menjadi rumahnya selama 3 tahun ke depan. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil tipe studio, sangat kecil menurut standar Indonesia, tapi normal untuk Jepang. Hanya ada futon, kasur lipat, meja kecil, dapur mini, dan kamar mandi sempit. Namun semua tertata rapi dan bersih. Hari pertama kerja, Naya gugup bukan main. Ishida-san, manajer minimarket tempatnya bekerja, adalah pria parubaya yang serius tapi baik hati. Irasshaimasu. Ishida-san mengajarkan, artinya, selamat datang. Irasshaimasu. Naya mengulangi dengan aksen Indonesia yang kental. Bukan. Irasshaimasu. Ishida mengoreksi dengan sabar. Irasshaimasu. Naya berusaha lebih keras. Ishida tersenyum puas. Bagus. Sekarang cara membungkus. Selama berminggu-minggu, Naya belajar dengan tekun, cara membungkus barang dengan rapi. Kertas pembungkus harus digunting, bukan disobek. Cara memberi kembalian dengan 2 tangan, tanda hormat. Cara menyusun produk dengan presisi milimeter, dan tentu saja, menghafal ratusan produk yang dijual. Shift malam adalah yang paling berat. Dari jam 10 malam hingga 6 pagi, toko sepi. Kadang hanya ada beberapa salariman mabuk yang mampir membeli bir kaleng, atau mahasiswa yang butuh camilan untuk begadang. Setelah 3 bulan, Naya mulai terbiasa. Bahasa Jepangnya membaik meski masih dengan aksen Indonesia yang kental. Setiap bulan, ia mengirim sebagian besar gajinya ke ibunya di Solo, menyisakan cukup untuk biaya hidup sederhana. Saat video call dengan ibunya, ia selalu tampak ceria. Kamarku kecil tapi nyaman, Bu. Jepang itu bersih sekali. Tidak ada sampah di jalan. Orang-orangnya juga tertib. Tidak ada yang menyerobot antrean. Kamu bahagia di sana, Enduk? Tanya ibunya suatu hari. Naya terdiam sejenak. Aku sedang belajar bahagia, Bu. Kenyataannya, meski gajinya baik, hidup di negeri asing tidak selalu mudah. Naya sering merasa kesepian. Orang Jepang sangat menjaga privasi, jarang yang benar-benar berteman akrab dengan orang asing. Suatu malam yang sunyi, shift tengah malam, toko sangat sepi. Naya baru saja selesai mengepel lantai. Ia melirik jam, pukul 2.30 pagi. Masih 3 jam lagi sebelum shift pagi datang. Aduh, bosan banget. Gumamnya pada diri sendiri. Iseng, ia membuka TikTok di ponselnya. Dulu ia punya akun dengan 15 followers, kebanyakan teman sekolahnya. Ia melihat video-video tren yang sedang viral. Lalu sebuah ide jahil muncul. Dengan pel masih di tangan, ia menaruh ponselnya bersandar pada tumpukan ramen instan, menyalakan mode rekam, lalu mulai menari dengan pel sambil lip-sync lagu Indonesia. Gayanya kocak, mencampur gerakan K-pop dengan joget-joget khas Indonesia. Setelah selesai, ia tertawa sendiri melihat hasilnya. Ah, gila. Masa aku upload? Naya bergumam, lalu tersenyum nakal. Yah, follower TikTokku cuma 15 orang, gak ada yang bakal lihat. Ia mengetik caption, shift malah membosankan ala TKI minimarket di Jepang, pelanti karaoke Jakarta 48 anak solo TKI Jepang. Upload. Doni. Keesokan paginya, setelah shift malam yang melelahkan, Naya tertidur pulas di apartemennya. Ponselnya terus berdering dengan notifikasi. Ia terbangun, mengucek mata. Apaan sih berisik? Ia melihat ponselnya, 1500 likes, 200 comments, notifikasi terus bermunculan. Hah? Ia membaca komentar-komentar. Wakakakaka ngaka abis. Mbak TKI goyang pel juara. Aksen Jawanya bikin gemes. Pengen adopsi mbaknya AA. Ini TKI jenis apa ya? Lucu banget sih.
Ada juga komentar dalam bahasa Jepang, orang Indonesia di Konbini Jepang lucu banget. Videonya ditonton orang Jepang juga. Naya tak percaya. Malam berikutnya, ia kembali bekerja. Kali ini, ia sengaja membuat video baru. Mukbang onigiri sambil menjelaskan rasanya dalam bahasa Indonesia dengan logat Jawa dan sedikit kosakata Jepang. Konnichiwa, minnasan. Balik lagi sama Naya Simba Konbini dari Solo. Hari ini kita cobain onigiri rasa mentaiko mayonnaise. Ini tuh kayak telur ikan dicampur mayo gitu loh. Orang Jepang tuh doyan banget sama yang beginian. Nah, kita cobain ya. Itadakimasu. Ia menggigit onigiri dengan ekspresi berlebihan. Oshi, enak tenan, rek. Gurih-gurih creamy gitu. Tapi ini sekali makan hampir 400 yen. Kalau dirupiahin jadi 40.000. Mahal men? Padahal cuma nasi kepal. Video keduanya bahkan lebih viral. Orang-orang menyukai kejujurannya yang polos dan reaksi ekspresifnya. Dalam 2 minggu, followernya mencapai 20.000. Naya terus membuat konten. Parodi pelanggan aneh, dari salariman mabuk hingga remaja pemalu yang beli majalah dewasa, tutorial masak mie instan ala Indonesia pakai bahan dari konbini, hingga tips bertahan hidup sebagai orang Indonesia di Jepang. Dengan cepat, ia menjadi fenomena. Orang-orang menyukai gayanya yang lucu tapi tulus, dan terutama, aksen Jawa yang dulu membuatnya ditolak di casting Jakarta. Maki, rekan kerja Jepangnya, suatu hari menghampirinya dengan wajah bersemangat. Naya-san, kamu TikToker terkenal. Apa maksudmu? Tanya Naya bingung dalam bahasa Jepang patah-patah. Maki memperlihatkan ponselnya. Video Naya yang disadur TV lokal Osaka. Fenomena viral terbaru dari Konbini di Osaka. Seorang pekerja asal Indonesia yang dijuluki Konbini Girl, menarik perhatian dengan videonya yang penuh humor dan ketulusan. Apa? Itu aku di TV? Naya terkejut. Seluruh Osaka membicarakanmu. Kamu jadi simbol persahabatan Indonesia-Jepang, kata Maki antusias. Ishida, sang manajer, masuk dengan wajah serius. Naya-san, bisa bicara sebentar? Naya menelan ludah, ketakutan. Di kantor, Naya duduk tegang di hadapan Ishida. Maafkan saya, Ishida-san. Saya tidak bermaksud membuat masalah. Saya akan hapus semua videonya. Naya membungkuk dalam-dalam. Naya-san. Ishida terdiam sejenak, wajahnya tetap serius. Kantor pusat menelepon. Saya akan segera menulis surat pengunduran diri. Naya makin panik. Ishida tiba-tiba tersenyum. Mereka ingin kamu membuat video promosi resmi untuk 7-Eleven. Haha. Naya terkejut. Mereka bilang kamu membuat citra positif untuk toko kita. Pelanggan mulai datang hanya untuk bertemu Konbini Girl dari Indonesia. Malam itu, di apartemennya, Naya menatap ponselnya tak percaya. 100.000 followers. Ia video call dengan ibunya. Enduk, tetangga sebelah bilang kamu terkenal di TikTok. Kok nggak cerita ke ibu? Tanya ibunya bersemangat. Aduh, Bu itu cuma video iseng. Nggak nyangka banyak yang nonton. Jawab Naya malu. Teman-teman pengajian ibu semua sudah lihat. Mereka bilang kamu lucu. Pak RT juga tanya kapan kamu pulang. Mau diundang jadi bintang tamu 17 Agustusan. Ibu ada-ada saja. Aku masih TKI biasa kok. Bukan artis beneran. Tapi kenyataannya, Naya memang menjadi semakin terkenal. Videonya yang berisi parodi pelanggan-pelanggan aneh Konbini menjadi hit besar. Gitu deh pemirsa. Sehari-hari Mbak Konbini. Kalau di Indonesia namanya Mbak Indomaret, kalau di Jepang ya Mbak Konbini. Katanya sambil mengedipkan mata di akhir video. Sebulan kemudian, salah satu video Naya mendadak meledak. Video sederhana di mana ia menjelaskan perbedaan budaya Jepang dan Indonesia dengan cara yang kocak. Di Indonesia, kalau ketemu orang, kita salaman terus cium pipi. Di Jepang, jangan. Bisa-bisa digetok. Di sini cukup bungkuk 90 derajat kayak gini. Katanya sambil mempraktikkan ojigi, membungkuk ala Jepang, dengan berlebihan sampai kepalanya hampir menyentuh lantai. Video itu meraih 5 juta views dalam 24 jam. #KonbiniGirl trending di Twitter Jepang. Media lokal mulai mencarinya untuk wawancara. Naya masih tetap kerja di minimarket.
Tapi kini, hampir setiap shift, ada pelanggan yang mampir hanya untuk bertemu dengannya atau minta foto bersama. "Kamu Konbini Girl, kan? Boleh foto bersama?" tanya seorang pelanggan muda dalam bahasa Jepang. "Ah, hai arigatou gozaimasu," jawab Naya malu. Ishida mengawasi dari jauh, mengangguk puas melihat toko yang ramai berkat selebriti barunya. Suatu hari, Naya diundang ke studio kecil untuk syuting iklan 7-Eleven resmi. Ia tampak gugup di depan kamera profesional dan kru yang banyak. "Naya-san, lakukan saja seperti di videomu biasanya. Alami, ceria," kata sutradara dalam bahasa Jepang. "Hai UM." Naya mencoba, tapi terlihat kaku. "Selamat datang di 7-Eleven." "Kah, terlalu formal. Coba lebih santai," kata sutradara. Naya menarik napas, mengingat masa-masa audisi gagalnya di Jakarta. Ironi sekali, dulu ia dicap terlalu kampungan. Sekarang diminta lebih santai. Sekarang atau tidak sama sekali? Bisiknya pada diri sendiri. Ia mengambil napas, lalu dengan percaya diri dan logat Jawa khasnya. "Konnichiwa minasan. Ketemu lagi sama Naya Simba Konbini dari Solo. Hari ini saya mau kenalin produk baru 7-Eleven yang Una Akpul." Kru tertawa dan bertepuk tangan. "Perfect. Itu dia Konbini Girl yang kami cari," seru sutradara dengan gembira. Iklan itu menjadi hit. Naya dibayar 5 juta yen untuk kontrak setahun, sekitar 500 juta rupiah. Jumlah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Followernya tembus 1 juta. Tawaran endorsement berdatangan, dari produk makanan hingga kosmetik. Ia bahkan ditawari menjadi brand ambassador untuk lini produk Natural Asian Beauty, dengan target pasar Indonesia dan Jepang. Namun di tengah kesuksesan itu, Naya tetap rendah hati. Ia masih bekerja di minimarket karena kontraknya belum habis. Dan juga karena ia tahu popularitas di media sosial bisa sesaat. Ia menabung sebagian besar pendapatannya, mengirim lebih banyak uang ke ibunya di Solo, dan mulai berinvestasi untuk masa depan. Suatu hari, ponselnya berdering. Panggilan dari nomor tak dikenal dengan kode negara Indonesia. "Halo?" jawab Naya bingung. "Halo, apa benar ini dengan Naya Permata?" tanya suara di seberang. "Iya, benar. Ini siapa ya?" "Saya Hendra dari Mega Entertainment Jakarta. Kami tertarik mengajak Anda untuk casting sinetron baru kami, Cinta di Negeri Sakura." Naya terkejut. "Maaf apa?" "Kami mencari Anda setelah viral di Jepang. Kami pikir Anda cocok untuk peran utama. Ini sinetron besar, Mbak, prime time." Naya terdiam, lalu tersenyum ironis. Bukankah ini yang dulu ia impikan? Ditawari main sinetron tanpa perlu audisi? Tapi anehnya, kini ia tidak lagi merasa tertarik. "Terima kasih tawarannya, Pak. Tapi, saya sudah punya kontrak di Jepang. Dan sejujurnya, saya sudah tidak tertarik dengan industri hiburan Indonesia. Tapi ini kesempatan besar. Anda bisa jadi bintang di tanah air sendiri." Produser itu terdengar kaget. "Justru di tanah air sendiri saya pernah ditolak berkali-kali, Pak. Maaf, saya harus pergi sekarang." Naya menutup telepon, tersenyum pada dirinya sendiri. Betapa hidupnya telah berubah. Jakarta yang dulu membuatnya menangis kini justru mengejarnya. Meski sudah terkenal, Naya masih bekerja shift malam di minimarket. Ia dengan sabar melayani pelanggan yang datang, banyak di antaranya fans yang ingin bertemu langsung dengannya. Suatu malam, seorang pria Jepang tampan dengan kacamata bulat masuk ke minimarket. Yuto, 27 tahun, terlihat gugup saat menghampiri kasir dengan beberapa cup ramen. Kamu Konbini Girl, kan?" tanyanya dalam bahasa Jepang. "Hai, benar. Ada yang bisa saya bantu?" Naya tersenyum ramah. "Saya suka video kamu," kata Yuto berusaha bicara dalam bahasa Indonesia patah-patah. Naya terkejut mendengar bahasa Indonesia. "Wah, bahasa Indonesiamu bagus. Saya belajar dari video kamu. Saya filmmaker dokumenter." Ia menyerahkan kartu nama, Yuto Tanaka, dokumentari filmmaker. "Mau buat film tentang TKI di Jepang. Kamu mau jadi narasumber?" Naya menatap kartu nama itu, lalu menatap Yuto yang tersenyum gugup.
Ada sesuatu tentang kesungguhan di matanya yang membuat Naya tertarik. Dan begitulah pertemuan pertama mereka. Awal dari kisah cinta yang tak terduga antara seorang TKI viral dan filmmaker Jepang pemalu. Tapi itu cerita untuk hari lain. Yang pasti, Naya Permata, gadis Solo yang dulu ditolak di audisi Jakarta karena aksen Jawanya, kini menjadi fenomena di negeri orang berkat keaslian dan keunikannya. Terkadang, untuk menemukan tempat di mana kita dihargai, kita harus pergi jauh dari rumah. Dan kadang, saat kita berhenti mengejar sesuatu terlalu keras, justru saat itulah ia datang sendiri menghampiri kita. Bulan kelima Naya di Jepang. Musim dingin mulai menyelimuti Osaka. Salju tipis sesekali turun, membuat jalanan berkilau di bawah lampu kota. Di minimarket tempatnya bekerja, pemanas ruangan membuat suasana hangat dan nyaman. Irashaimase, sapa Naya ceria saat pintu otomatis terbuka. Seorang pria muda Jepang masuk, mengenakan jaket hitam sederhana dan syal abu-abu. Penampilannya biasa saja, tidak seperti salariman dengan setelan jas formal, juga bukan seperti anak muda gaul dengan fashion mencolok. Dia tampak seperti mahasiswa atau pekerja kantoran junior biasa. Ini adalah kali ke-6 dalam 2 minggu pria itu datang saat shift Naya. Selalu dengan pesanan yang sama, 1 kaleng kopi hitam dan sebuah onigiri salmon. Konbanwa, sapanya dengan senyum tipis, mengambil barang yang sama seperti biasa dari rak. Konbanwa, balas Naya ramah. Ia ingat pelanggan ini, tentu saja. Kopi hitam dan onigiri salmon lagi. Pria itu tampak terkejut Naya mengingatnya. Hai, kamu mengingatku? Tentu saja. Shift malam sepi, jadi mudah mengingat pelanggan yang sering datang, jawab Naya dalam bahasa Jepang yang sudah jauh lebih lancar dibanding saat pertama kali ia bekerja. Pria itu tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. Namaku Takeshi. Naya desu. Yoroshiku. Naya membungkuk sedikit. Aku tahu, jawab Takeshi. Melihat ekspresi bingung Naya, ia cepat-cepat melanjutkan. Maksudku, nama tag MU. Ia menunjuk pin nama di seragam Naya. Oh, benar. Naya tertawa kecil. Total 480 yen. Takeshi menyerahkan uang 500 yen. Saat Naya memberikan kembalian, ia tiba-tiba bertanya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata, "Kamu dari Indonesia kan?" Mata Naya membulat kaget. "Kamu bisa bahasa Indonesia?" "Sedikit-sedikit," jawab Takeshi dengan aksen Jepang yang kental. "Aku belajar sendiri." "Wah, hebat. Kenapa belajar bahasa Indonesia?" tanya Naya penasaran. "Aku suka budaya Indonesia. Batik sangat indah." Percakapan singkat itu menjadi awal dari interaksi rutin mereka. Setiap Takeshi datang, mereka akan mengobrol sebentar, kadang dalam bahasa Jepang, kadang Takeshi berusaha berbahasa Indonesia, kadang campur-campur. Naya mengira Takeshi hanyalah mahasiswa biasa yang tertarik dengan budaya Indonesia. "Kamu kuliah di mana?" tanya Naya suatu malam. "Aku sudah lulus," jawab Takeshi singkat. "Sekarang kerja." "Oh, kerja di mana?" "Perusahaan fashion." "Wah, keren. Sebagai apa?" Takeshi terlihat sedikit gelisah. Bagian kreatif." Naya mengangguk-angguk. "Pantas gayamu bagus, meski simpel." Takeshi tersenyum malu. "Arigatou." Yang Naya tidak tahu, Takeshi bukanlah karyawan biasa di bagian kreatif, seperti yang ia katakan. Takeshi Nakamura, 29 tahun, adalah CEO muda dari Sakura Street, label fashion streetwear lokal yang sedang naik daun di Osaka. Label yang menggabungkan elemen tradisional Jepang dengan sentuhan modern. Dan rahasia lainnya, Takeshi adalah salah satu fans paling setia konten TikTok Naya. Ia menemukan video Naya secara tidak sengaja di For You page-nya 2 bulan lalu dan langsung tertarik dengan keceriaan dan ketulusannya. Berbeda dengan influencer lain yang terkesan dibuat-buat, Naya tampak begitu asli dan jujur. Saat mengetahui toko tempat Naya bekerja, dari video-videonya, ia sengaja datang hanya untuk berkenalan langsung. Tapi ia memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya, ataupun fakta bahwa ia sudah mengenal Naya dari TikTok. Sementara itu, popularitas Naya terus meningkat. Video terbarunya tentang perbedaan sistem transportasi Jepang dan Indonesia mencapai 7 juta tayangan. Di Indonesia,
Kalau nunggu bus, bisa datang 5 menit atau 5 jam kemudian, tidak ada yang tahu. Di Jepang, bus telat 10 detik aja. Petugasnya langsung bungkuk-bungkuk minta maaf seperti dunia mau kiamat. Candanya dalam video, membuat penonton tertawa. Malam itu, setelah shift kerjanya berakhir pukul 6 pagi, Naya berjalan keluar dari minimarket dengan wajah lelah. Takeshi sudah menunggu di luar, membawa 2 kaleng kopi hangat. "Ohayo," sapa Takeshi, menyodorkan 1 kaleng. "Untukmu." "Takeshi-san? Sedang apa pagi-pagi begini?" Naya terkejut tapi menerima kopi itu dengan senang. "Kebetulan ada urusan pagi ini," jawab Takeshi. "Mau jalan sebentar?" Mereka berjalan bersama menyusuri taman kecil di dekat stasiun. Bunga sakura belum mekar, masih musim dingin, tapi pemandangan tetap indah dengan salju tipis menyelimuti ranting-ranting pohon. "Naya-san," Takeshi tiba-tiba berkata, "bagaimana kalau kamu ikut audisi?" "Audisi? Audisi apa?" "Brand fashion mencari model baru untuk kampanye Asia Tenggara." Mata Naya meredup. Kenangan penolakan demi penolakan di Jakarta kembali membayangi. Aku tidak cocok jadi model. Badanku tidak ideal. Aksenku pun. Justru itu yang dicari. Potong Takeshi, kali ini berbicara dalam bahasa Jepang lancar. Brand ini ingin wajah yang otentik, asli, bukan model sempurna yang generik. Naya menatapnya ragu. "Kamu tahu dari mana?" "Aku." Takeshi terlihat gugup. "Aku kenal orangnya." "Maaf, Takeshi-san. Aku sudah cukup trauma dengan audisi," jawab Naya, tersenyum sedih. "Dulu di Indonesia, aku berkali-kali ditolak karena tidak memenuhi standar. Mereka bilang aksent Jawaku terlalu kental, tubuhku tidak ideal. Tapi di sini berbeda," Takeshi bersikeras. "Kamu sudah viral di TikTok. Orang-orang menyukaimu apa adanya." Naya terkejut. "Kamu tahu soal TikTokku?" Takeshi terlihat seperti tertangkap basah. Ya, aku penikmu." "Kenapa tidak bilang dari dulu?" tanya Naya. "Aku mau kenal kamu sebagai Naya, bukan sebagai konbini girl." Naya tersentuh, tapi tetap menggeleng. "Tetap saja, aku tidak percaya diri untuk audisi model." Takeshi menatapnya dalam-dalam. "Naya-san, kamu tidak harus jadi orang lain untuk jadi bintang. Cukup jadi dirimu sendiri. Seperti yang kamu lakukan di TikTok." Kalimat itu menggema dalam pikiran Naya sepanjang hari. Bahkan saat ia sudah kembali ke apartemennya dan berbaring di futon. Tidak harus jadi orang lain untuk jadi bintang. Gumamnya pada diri sendiri. Setelah pembicaraan dengan Takeshi, Naya jadi sering memikirkan tawaran audisi itu. Suatu malam, ia memutuskan untuk membuat video TikTok meminta pendapat followernya. "Minasan, konnichiwa. Mbak Konbini di sini punya dilema nih. Ada tawaran audisi jadi model untuk brand fashion lokal. Tapi jujur, Mbak trauma banget sama audisi. Dulu di Indonesia sering banget ditolak karena nggak memenuhi standar. Menurut kalian, Mbak coba atau skip aja?" Video itu mendapat respons luar biasa. Ribuan komentar masuk, kebanyakan mendorongnya untuk mencoba. "Ikut Mbak. Udah waktunya dunia lihat pesona Indonesia. Mbak Naya cantik dan lucu banget kok. Pasti lolos. Coba aja Mbak. Takdir bisa berubah kapan aja senang." Satu komentar menarik perhatiannya. Akun bernama _Nakamura menulis dalam bahasa campuran Jepang-Indonesia, "Percaya dirilah. Dunia sudah siap melihat Naya yang asli." Naya mengernyitkan dahi. _Nakamura? Takeshi? Keesokan harinya, Takeshi datang lagi ke minimarket. Ia membawa sebuah amplop. "Undangan resmi," katanya, menyerahkan amplop putih elegan dengan logo Sakura Street di sudutnya. "Audisi minggu depan. Datanglah, kalau kamu mau." Naya menerima amplop itu ragu-ragu. "Kamu benar-benar yakin aku cocok?" "Sangat yakin," jawab Takeshi dengan senyum misterius. Selama seminggu, Naya galau. Ia membuat beberapa video TikTok tentang persiapan audisi, mencoba berbagai gaya rambut, berlatih pose, bahkan belajar catwalk dengan panduan tutorial YouTube di apartemen sempitnya yang hanya punya space sekitar 2 meter.
Video-video itu menjadi hit besar. Followernya bertambah hingga 1,5 juta, dan branding Naya model Jepang mulai trending. Banyak TKI lain di berbagai negara terinspirasi dan mulai membuat konten serupa. Hari audisi tiba. Naya datang ke gedung modern di distrik fashion Osaka. Ia mengenakan outfit simpel yang ia pilih sendiri. Jeans, kemeja putih, dan scarf batik pemberian ibunya. Tidak terlalu formal, tidak terlalu kasual. Lobi gedung itu penuh dengan gadis-gadis cantik dengan dandanan sempurna dan postur model profesional. Naya hampir kehilangan nyali saat melihat mereka. Aku tidak seharusnya di sini. Gumamnya, berbalik untuk pergi. Naya-san. Sebuah suara menghentikannya. Seorang wanita Jepang dengan clipboard menghampirinya. Kami sudah menunggumu. Silakan langsung ke Studio 3. Studio 3? Tapi bukankah semua harus antre di sini dulu? Tanya Naya bingung. Oh, kamu kandidat spesial. Langsung ke sesi foto test, jawab wanita itu. Dengan bingung, Naya mengikuti petunjuk ke Studio 3. Ruangan itu luas dengan setup fotografi profesional. Beberapa staf sedang menyiapkan lighting dan backdrop. Ah, Naya-san. Akhirnya datang juga. Suara familiar itu membuat Naya menoleh. Takeshi berdiri di sana, kini mengenakan setelan hitam elegan, berbeda sekali dengan penampilannya yang biasa. Di sampingnya, beberapa orang berpakaian profesional tampak sibuk dengan berbagai persiapan. Takeshi-san, kenapa kamu di sini? Tanya Naya bingung. Takeshi tersenyum misterius dan mengulurkan tangan. Perkenalkan secara resmi. Takeshi Nakamura, CEO dan founder Sakura Street. Naya terperangah. CEO? Jadi selama ini... Ya, maafkan aku tidak jujur dari awal. Takeshi membungkuk sedikit. Aku ingin mengenalmu sebagai orang biasa, bukan sebagai CEO yang ingin merekrutmu. Naya merasa seolah kakinya berpijak di awan. Semua terasa tidak nyata. Jadi, tidak ada audisi. Ada. Tapi kamu sudah melewatinya sejak lama lewat video-videomu, jawab Takeshi. Kami mencari wajah baru untuk kampanye True Asian Beauty. Kampanye yang merayakan kecantikan Asia yang beragam dan otentik. Dan kamu, dengan kepribadianmu yang asli, adalah representasi sempurna. Bukannya senang, Naya justru merasa kesal. Ia mundur beberapa langkah. Jadi, selama ini kamu hanya memanfaatkanku? Pura-pura jadi pelanggan biasa, pura-pura tertarik berteman, hanya untuk bisnis. Tidak, bukan begitu. Takeshi berusaha menjelaskan, tapi Naya sudah berbalik dan berlari keluar studio. Naya duduk sendirian di taman kecil dekat stasiun, tempat ia dan Takeshi pernah berjalan bersama. Air matanya mengalir. Ia merasa dibohongi, dimanipulasi, dan yang paling menyakitkan, diperlakukan seperti eksperimen bisnis. Ponselnya berdering berkali-kali, pesan dari Takeshi yang meminta maaf dan ingin menjelaskan. Naya mengabaikannya. Ia membuka TikTok, hendak membuat video curhat, tapi mengurungkan niatnya. Sebagai gantinya, ia menjelajahi profil _Nakamura, yang kini ia tahu adalah Takeshi. Akun itu sudah ada sejak lama, jauh sebelum video pertama Naya viral. Naya menggulir ke bawah dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Video-video lama Takeshi tentang budaya Indonesia. Takeshi bercerita tentang pengalamannya belajar batik di Yogyakarta 2 tahun lalu, tentang betapa ia terpesona dengan keramahan orang Indonesia, dan tentang mimpinya membuat brand fashion yang menjembatani budaya Jepang dan Asia Tenggara. Aku ingin dunia fashion lebih inklusif, merayakan keunikan setiap budaya, bukan hanya standar kecantikan barat, kata Takeshi dalam salah satu videonya yang dibuat 1 tahun lalu. Naya tertegun. Jadi Takeshi memang tulus dengan minatnya pada Indonesia. Ia tidak hanya memanfaatkan Naya. Tak lama kemudian, Takeshi muncul di taman itu, terengah-engah seperti habis berlari. Naya-san. Ia duduk di sebelah Naya, menjaga jarak. Maafkan aku. Kenapa tidak jujur dari awal? Tanya Naya pelan. Karena... Takeshi menghela napas. Karena setiap kali orang tahu aku CEO, mereka berubah. Mereka tidak lagi menunjukkan diri mereka yang asli. Dan aku ingin mengenalmu yang sesungguhnya. Tapi kamu mengikuti TikTokku. Kamu sudah tahu aku sebelum kita bertemu. Ya,
Aku menemukan videomu secara tidak sengaja. Dan aku langsung tertarik karena kamu berbeda. Di dunia yang penuh kepalsuan, kamu begitu nyata. Naya menatap Takeshi, mencari tanda-tanda kebohongan, tapi yang ia lihat hanya ketulusan. Aku memang tertarik padamu sebagai brand ambassador, lanjut Takeshi, tapi bukan itu alasanku datang ke minimarket setiap malam. Aku datang karena aku ingin mengenalmu lebih jauh. Jadi kamu datang setiap malam beli kopi dan onigiri yang sama hanya untuk mengobrol denganku? Tanya Naya tidak percaya. Takeshi tersenyum malu. Sejujurnya, aku tidak begitu suka kopi hitam atau onigiri salmon. Tapi itu yang selalu kubeli saat pertama kita bertemu, jadi aku tidak mau mengubahnya. Naya tertawa kecil, merasa konyol sekaligus tersentuh. Kamu aneh sekali untuk ukuran seorang CEO. CEO juga manusia. Takeshi tersenyum. Naya-san, kamu boleh menolak tawaran jadi brand ambassador. Tapi kuharap kamu tidak menolak pertemanan kita. Naya terdiam, menimbang-nimbang. Aku akan pikirkan soal tawaran itu, jawabnya akhirnya. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Kamu harus jujur padaku mulai sekarang. Dan Naya menambahkan dengan senyum jahil, berhenti minum kopi hitam dan makan onigiri salmon kalau kamu tidak suka. Takeshi tertawa lega. Deal. Keesokan harinya, Naya membuat video TikTok baru, bercerita tentang pengalaman aneh, bertemu CEO yang menyamar jadi pelanggan biasa, tentu dengan izin Takeshi. Video itu menjadi viral instan, dengan jutaan viewers penasaran dengan kelanjutan kisahnya. Setelah banyak pertimbangan, Naya akhirnya menerima tawaran menjadi brand ambassador Sakura Street untuk lini True Asian Beauty. Ia tidak meninggalkan pekerjaannya di minimarket karena kontraknya masih berjalan, tapi mengurangi jamnya untuk bisa melakukan pemotretan dan event. 6 bulan berlalu, kampanye True Asian Beauty menjadi hit besar di Jepang dan mulai masuk ke pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Wajah Naya terpampang di billboard Fashion District Osaka. Ia tidak lagi hanya Konbini Girl, kini ia adalah the face of True Asian Beauty. Meski popularitasnya meningkat, Naya tetap konsisten dengan konten TikToknya yang down to earth. Ia masih membuat video dari balik counter minimarket, kini dengan izin resmi 7-Eleven, masih bercerita dengan logat Jawa yang kental, dan masih berbagi pengalaman sehari-harinya sebagai orang Indonesia di Jepang. Hubungannya dengan Takeshi juga berkembang alami. Dari pertemuan bisnis, menjadi makan siang kasual, lalu kencan malam minggu, hingga akhirnya mereka resmi berpacaran. Takeshi menyukai kesederhanaan dan ketulusan Naya, sementara Naya mengagumi kerja keras dan visi Takeshi yang ingin mengubah standar kecantikan dalam dunia fashion. Kalau dulu aku tidak ditolak di Jakarta, mungkin aku tidak akan pernah ke Jepang, tidak akan jadi viral, dan tidak akan bertemu denganmu, kata Naya suatu malam saat mereka menikmati festival musim panas. Sepertinya kita harus berterima kasih pada semua produser Jakarta yang menolakmu, jawab Takeshi sambil tersenyum. Oh, mereka menelepon lagi minggu lalu. Naya tertawa, menawarkan peran utama sinetron Cinta di Negeri Sakura Season 2. Katanya rating Season 1 bagus. Dan kamu bilang? Aku bilang jadwalku penuh dengan kampanye Sakura Street. Tapi kalau mereka berminat kolaborasi fashion show di Jakarta, mereka bisa hubungi manajerku. Mereka tertawa bersama. Langit Tokyo dipenuhi kembang api festival, menyinari wajah bahagia keduanya. Setahun kemudian, Naya pulang ke Solo untuk pertama kalinya sejak ia berangkat ke Jepang. Kali ini, ia tidak pulang sendiri. Takeshi ikut bersamanya, ingin bertemu langsung dengan ibu Naya dan melihat kampung halaman kekasihnya. Di Bandara Solo, puluhan fans TikTok Naya dan penggemar Sakura Street sudah menunggu. Mereka berteriak histeris saat Naya dan Takeshi muncul dari pintu kedatangan. Mbak Naya Konbini Girl. Naya melambaikan tangan dengan senyum lebar. Ia sudah tidak canggung lagi dengan popularitas. Di rumah sederhana pinggiran Solo, ibu Naya menunggu dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluk putrinya erat-erat, lalu dengan malu-malu menyambut Takeshi. Selamat datang, nak, katanya dalam bahasa Indonesia. Takeshi, yang sudah belajar lebih banyak bahasa Indonesia, membungkuk hormat dan menjawab, "Terima kasih, Bu. Senang akhirnya bertemu langsung." Malam itu, mereka makan malam sederhana di teras rumah.
Nasi dengan sayur lodeh dan ayam goreng buatan Ibu Naya. Sambil makan, Naya bercerita tentang perjalanannya dari TKI biasa menjadi selebriti TikTok hingga brand ambassador. Jadi, setelah gagal jadi artis di Jakarta, Naya malah jadi seleb di Jepang. Ibu Naya tertawa bangga. Tuhan memang punya rencana sendiri. Dan bertemu cinta sejati. Tambah Takeshi dalam bahasa Indonesia patah-patah, menatap Naya dengan penuh kasih sayang. Dulu waktu audisi di Jakarta, mereka bilang aksen Jawaku terlalu kental, badanku tidak ideal, kenang Naya. Tapi justru itu yang membuat videosku viral di Jepang. Dan itulah yang Takeshi-san suka dariku, keaslianku. Kamu tidak perlu jadi orang lain untuk bersinar, kata Takeshi, mengulang kalimat yang pernah ia ucapkan dulu. Cukup jadi dirimu sendiri. Seminggu kemudian, Naya dan Takeshi menggelar fashion show kolaborasi Sakura Street X Batik Solo di Pendopo Kabupaten. Acara itu menggabungkan elemen street fashion Jepang dengan batik tradisional Solo, dengan Naya sebagai model utama. Event tersebut diliput media nasional dan menjadi pembicaraan di seluruh Indonesia. Jakarta yang dulu menolaknya, kini merayakannya. Saat fashion show selesai, Naya berdiri di tengah panggung dengan mikrofon di tangan. Di sampingnya, beberapa gadis remaja Solo yang ia rekrut sebagai model pendamping tampak bahagia. Terima kasih semuanya sudah hadir malam ini. Saya ingin sampaikan satu pesan untuk semua anak muda Indonesia. Jangan takut bermimpi. Gagal di satu tempat bukan berarti gagal di mana-mana. Kadang kita harus pergi jauh untuk menemukan tempat yang menghargai kita apa adanya. Naya menatap Takeshi yang berdiri di samping panggung, tersenyum bangga padanya. Dan cinta. Lanjutnya, bisa datang dari tempat dan cara yang tak terduga. Takeshi naik ke panggung, menggenggam tangan Naya. Di hadapan ratusan penonton, ia berlutut dan mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Naya Permata, katanya dalam bahasa Indonesia yang sudah jauh lebih lancar. Maukah kamu menikah denganku? Sorak-sorai penonton memenuhi pendopo. Air mata Naya mengalir deras saat ia mengangguk dan menjawab. Ya, aku mau. Kisah mereka, dari minimarket 24 jam di Osaka hingga lamaran di Pendopo Solo, menjadi bukti bahwa gagal di Jakarta bukan akhir segalanya. Kadang kita harus melepaskan satu mimpi untuk menemukan mimpi yang lebih besar. Dan cinta sejati bisa datang dari tempat dan cara yang paling tidak terduga. Dari Konbini Girl menjadi True Asian Beauty, Naya telah menemukan jalan hidupnya. Bukan dengan menjadi orang lain, tapi dengan menjadi dirinya sendiri sepenuhnya.